Yang mana itu? Waktu Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada saya gitu. Terus Yesus menjawab apa? Pasti Bang Juma udah tahu. Iya. Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Betul. Tapi kamu minta tunjukkanlah Bapa itu. Itu namanya konyol kau Filipus. Sudah kusampaikan Bapa itu tidak kau kenal. Bapa itu tidak bisa kau lihat. Bapa itu tidak bisa kau dengar. Bukan begitu Kau ayatnya. begitu saudara. Begitu. Bukan. Coba Anda baca. Coba Anda Enggak, baca. saya enggak usah baca. Saya Coba kan Anda enggak baca mengerti. Yohanes 1 nomor 18. Gini, dengar. Kelanjutannya, telah sekian lama engkau bersama aku Filipus. Tetapi Yesus kamu minta berbicara, barang siapa yang mengenal melihat saya, aku. telah mengenal Bapa, berarti Oh mereka salah. satu. Oke, Anda baca Yohanes 7 nomor 28 29 kalau begitu. Kamu memang mengenal aku, kata Yesus. Tapi kau tidak mengenal Bapa. Apa maksudnya itu? Kamu memang mengenal aku. Kamu tahu aku. Tapi kau tidak mengenal Bapa. Gimana dong? Jadi Jadi Bang Juma harus tahu memahami ayat itu. oh Jadi nggak bisa saudara. Yesus Nggak bisa. itu nggak pernah menunjukkan bahwa dia Allah itu sendiri, hanya Ya memang karena kesaksian saudara, dari perbuatannya. dalilnya Karena belum tiba pengakuan saatnya Yesusnya. untuk disalibkan, karena belum Walah, genap. larinya ke situ, Itu nggak loh. nyambung ente. Tidak Ya kan tadi nyambung, kita berbicara Yesus, kan tidak larinya nyambung, disalib. tidak nyambung sama sekali. Di dalam Ya, Yohanes tadi 1, gimana tanggapan Bang Juma tentang Filipus itu kan? kan mengenal saya dia sudah kok, jawab, mengenal saudara. Coba, dengarkan saya. Yesus sudah mengajarkan, Bapa itu tidak bisa didengarkan, Bapa itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5, nomor 37. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa, tidak ada orang yang bisa mendengar Bapa, nggak ada. Tetapi anak di pangkuannya yang menjelaskan Bapa itu seperti apa. Yohanes 1 nomor 18. Yohanes 8 nomor 29. Aku mengasihi Bapa. Dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa. Aku taat kepada Bapa. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Jadi melihat aku bukan berarti melihat Tuhan. Melihat aku artinya melihat utusan Tuhan. Karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku berbicara sesuai dengan perintah Bapa. Aku bekerja sesuai dengan perintah Bapa. Jadi bagaimana mungkin kau minta ditunjukkan Bapa itu? Siapapun yang melihat aku, dia sama seperti melihat Bapa. Sebab aku melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Aku mengatakan apa yang diperintahkan Bapa. Kalau Anda mengatakan melihat Yesus adalah melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, gitu. Siapa yang mengandung Yesus mengandung Bapa, gitu. Salah. Anda salah. Anda keliru. Kenapa? Karena itu tadi Anda menggabungkan dua Yesus yang berbeda. Yesusnya mengatakan kepada Bani Israel, jika engkau ingin selamat, kenali aku sebagai utusan. Titik. Jangan lagi yang lain. Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Enggak, Jangan kau tolak aku. kita kan berbahasa Indonesia pasif nih, karena kita negara Indonesia. Tapi tadi kan sedikit Cuma kan memplesetkan ayat itu, tapi yang jelas jawaban Mana yang saya plesetkan? Yesus. Mana yang Ini saya sih plesetkan? tentang Mana? Filipus. Ke Ya, Filipus kan apa langsung yang dikatakan menjawab. situ? Siapa Yesus yang melihat jawabnya. aku? Nah, Yesus langsung ngomong. Siapa yang melihat aku? Melihat dia Sama memang melihat dibilang kan Bapa. Bapak melihat Oke. dia, melihat Yesus. Sama melihat Bapa. Katanya. Berarti Oke. telah melihat Allah itu sendiri. Itu artinya Sekarang Bapa di Kristus, pertanyaan saya. Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya. Tar dulu Bang Juma. Berarti langsung perkataan dari mulut Yesus. Inilah orang Kristen ya. Inilah orang Kristen. Mati akal. Tidak bawa otak kalau berdiskusi. Siapa yang melihat Yesus sama seperti melihat Bapa. Betul. Tapi bukan dari aspek wujud. Melainkan dari aspek pengajaran. Saudara harus dudukkan perkara ini dengan teliti. Ingat ya. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus datang mau dikenali sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, wakil Tuhan, duta Tuhan, rasul Tuhan,
wakil Tuhan atau sebagai Tuhan? Bani Israel, kenali aku sebagai Tuhan. Aku adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Gitu maksudnya. Coba dudukkan perkara ini dulu. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ingin agar Bani Israel kenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Enggak, kita kalau berbicara harus terunut. Tadi kan saya bilang jawaban Yesus langsung ke Filipus dari mulutnya. Melihat Yesus itu telah melihat Bapak itu adalah itu Allah. Definisi, itu tafsiran ente sebagai Kristen. Itu dari Yesus sendiri loh. Oke, baik. Berarti membunuh Yesus membunuh Tuhan, membunuh Bapak. Nah, nanti ke situ. Nah, terus Juma bilang, tadi kan bilang, terus maksudnya Yesus ke Filipus itu melihat wujud manusia. Emang Allah itu berwujud? Tuhan itu wujud. Wujud itu bahasa Arab. Wujud itu artinya ada. Tuhan itu ada. Kalau bagi kami kan bukan wujud, bukan ada zat, bukan ini, adalah Yesus faktanya wujud. Berarti bukan Yesus dong. Itu tadi makanya ada utusan, dia diutus ke utusan itu pintar ente, pintar. Sekarang begini, kalau saya mengatakan A, B, C, suara yang saudara dengar lewat HP itu tentu A, B, C, dan itu adalah suara saya. Apakah HP Anda adalah saya? Tentu bukan. Saya bilang utusan, itu kan saya disematkan tadi. Udah selesai berarti. Berarti Yesus Raja. Itu berarti Yesus semua. Tapi puncaknya kan di pertanyaan Filipus melihat berarti aku. Berarti Yesus itu hanya utusan Tuhan. Apa kata Yesus, saudara? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Betul? Kalau bisa jangan di-mute gitu loh. Kita kadang nggak ngelihat. Ternyata bicara kita nggak ada yang dengar. Kita begitu ternyata ke mute tadi. Saya kerucutkan dulu, saudara. Membunuh Yesus apakah sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi? Silakan. Kan Anda mengatakan melihat Yesus. Nggak dapat intisari diskusi kita ini. Belum clear tadi tentang perkataan Filipus. Sudah lanjutkan aja. Siapa yang melihat Yesus berarti melihat Sang Tuhan, pencipta langit dan bumi, kata ente. Berarti siapa yang membunuh Yesus berarti sama halnya membunuh pencipta langit dan bumi. Betul? Hah? Emang Bang, pengetahuan Bang Juma, nalar Bang Juma tentang Yesus tersalib itu keilahiannya mati juga gitu. Tidak ada manusia ilahi, nggak ada manusia, itu konyol, itu karangan ente, itu Bang karangan Paulus. Bang Juma selama ini jadi apologet tenar di Indonesia berarti dianggap sebagai gurunda gitu. Berarti Bang Juma selama ini nggak tahu bahwa Yesus yang diutus itu sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi, sungguh-sungguh Allah itu, firman itu sendiri, sang firman yang menjadi manusia. Belum tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tahu, saudara, tadi saya sudah memberikan perumpamaan. Ini Yesus, anak Maria, manusia utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Sedangkan ini adalah Kristus padang gurun.